Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai project voting yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi di project kali ini, project saat ini itu masih berupa e-voting. Sebelum saya sendiri menjalankan wawancara terhadap KPU di Kota Tegal. Jadi awalnya saya mengira untuk mengganti sistem pemilihan yang ada sekarang yang konvensional, mencoblos kartu, mencoblos surat suara secara langsung di TPS, itu diganti dengan sistem e-voting. Namun ternyata ada hukumnya di undang-undang yang sudah disampaikan oleh Pak Mansur selaku Kadif Teknis dari KPU Kota Tegal. Beliau menyampaikan bahwa e-voting itu tidak bisa dilaksanakan ilegal jika dipaksa untuk langsung untuk diterapkan karena sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hal itu. Jadi sistem yang akan saya bangun itu sebetulnya setelah melalui wawancara itu hanya bisa untuk membantu rekapitulasi yang berjenjang. Karena rekapitulasi itu wajib untuk berjenjang dari daerah ke provinsi dan seterusnya. Jadi nanti sistem ini akan dirombak besar-besaran karena akan diubah atau dialihfungsikan menjadi membantu rekapitulasi secara live. Oke. Jadi di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan awal sebelum akan saya ganti nanti sistemnya. Jadi di sini tampilannya seperti ini, ada kandidat 1 2 3, ada rekapitulasi suaranya, persentase. Nah, di sini misalkan saya masuk menggunakan data yang ada, data dummy yang sudah ada. Saya akan menggunakan Siti Aminah di sini. Oke, dengan DOB-nya 900220. Begitu sudah masuk, jadi nanti voters atau pemilih bisa memilih calon yang akan di voting. Misal di sini saya kirim untuk Haji Sri Wahyuni. Ini semuanya data dummy ya. Mohon maaf bila ada kesamaan nama ataupun jabatan di sini. Kirim suara. Suara sudah tercatat. Lalu bisa ditengok atau cek langsung dari sisi admin. Oke. Nah, di sini muncul data-datanya. Tadi semua datanya dari TPS 1. Untuk distribusi suaranya seimbang. Haji Sri Wahyuni, Dr. Bambang Hartono. Nah, di sini ada duplicate nick. Karena ada yang datanya sama. Budi Santoso juga. Jadi nggak bisa 2 kali. Kalau nicknya sudah terpakai, tidak bisa. Jadi di sini juga ada anak kecil. Ya sebetulnya ini salah sih. Anak kecil nggak mungkin udah punya nick gitu kan. Belum punya KTP. Tapi nicknya itu ada di kartu keluarga. Dan di sini ada orang tua. Ya, tahun lahirnya 1900, belum ada sistem KTP sebetulnya. Cuman jadi sistemnya begini. Jadi sistem yang akan saya buat ini rencananya memiliki data dari Disduk Capil, yaitu data NIK semua masyarakat ya yang sudah terdaftar. Nah, nanti bisa voting login melalui NIK dan juga tahun lahirnya. Nah, jadi misal diriku sudah mencoblos, sudah voting, lalu ada orang lain, misal keluargaku sendiri kan punya kartu keluarga yang sama, dia mau curang, saya suka sama paslon 2, kakak saya sendiri misal sudah coblos paslon 2, kakak saya itu mau menggunakan nick saya ya untuk mencoblos paslon 2. Nah, kalau misalkan saya belum nyoblos,
berarti bisa dipakai oleh kakak saya. Tapi kalau misalkan kakak saya belum coblos, tapi saya sudah coblos duluan, nah berarti itu nggak bisa, nanti datanya terdeteksi sebagai duplicate nih, seperti itu. Cuman sistem ini nggak lagi jalan sih, karena ya memang ini voting, kalau ini nggak boleh sih sebetulnya, yang disampaikan oleh Pak Mansur seperti itu. Oke, jadi sekian untuk penjelasan tentang simulasinya. Nanti akan dirombak besar-besaran hari ini, insya Allah rencananya mau ke KPU lagi, wawancara lagi, seperti apa nanti sistemnya yang akan dibuat, baiknya bagaimana. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.